Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Retno Diwahyuni, mengajar pelajaran ekonomi, akan membahas tentang bab 2 tentang ketenagakerjaan. Tujuan pembelajaran dengan memberikan pelajaran ini diharapkan siswa kita menjelaskan pengertian ketenagakerjaan, kesempatan kerja, tenaga kerja, dan angkatan kerja, menjelaskan cara meningkatkan kualitas tenaga kerja, menjelaskan sistem pengupahan dan penggajian yang berlaku di Indonesia, menjelaskan penyebab pengangguran, menjelaskan dampak negatif pengangguran dan cara mengatasi masalah pengangguran di Indonesia. Nilai dan karakter bangsa. Nilai-nilai yang dapat dikembangkan setelah mempelajari bab ini adalah kreatif, kerja keras, rasa ingin tahu, gemar membaca, disiplin, dan peduli sosial. Kata kuncinya kesempatan kerja, pengangguran, pengangguran musiman, pengangguran konjungtur siklis. Angkatan kerja, pengangguran struktural, pengangguran friksional, pengangguran terbuka, dan terselubung. Tenaga kerjaan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerja, buruh, baik menyangkut hal-hal yang ada sebelum masa kerja, selama masa kerja, maupun sesudah masa bekerja. Kesempatan kerja adalah terjadinya lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Sebelum masuk ke dunia kerja, seorang tenaga kerja harus sudah memiliki sejumlah nilai lebih berupa tingkat pendidikan dan keterampilan tertentu. Untuk itu, perlu ada usaha untuk meningkatkan mutu tenaga kerja dari pihak pemerintah, swasta, dan individu. Sistem upah. Sistem pembayaran upah di Indonesia tergantung pada berbagai kondisi, antara lain permintaan dan penawaran tenaga kerja. Jika penawaran lebih besar daripada permintaan, upah cenderung turun, begitu juga sebaliknya ceteris paribus. Upah minimum berdasarkan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, maka diberlakukan upah minimum provinsi atau upah minimum kota atau kabupaten. Tingkat pengangguran terdiri dari tingkat pengangguran. Penganggur adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru. Tingkat pengangguran adalah perbandingan antara jumlah penganggur dan jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam presentasi. Jenis pengangguran dan penyebabnya. Jenis pengangguran menurut faktor penyebab terjadinya. Pengangguran siklis adalah pengangguran akibat turunnya kegiatan perekonomian. Pengangguran struktural adalah pengangguran akibat perubahan struktur atau komposisi perekonomian. Pengangguran friksional adalah pengangguran akibat kesulitan temporer dalam mempertemukan pemberi kerja dan pelamar kerja. Pengangguran musiman adalah pengangguran saat pergantian musim, contohnya saat panen. Jenis pengangguran menurut lama waktu kerja. Pengangguran terbuka adalah saat orang sama sekali tidak bekerja dan berusaha mencari kerja. Setengah menganggur adalah saat orang bekerja tapi tenaganya kurang bermanfaat. Penganggur terselubung adalah saat tenaga kerja tidak bekerja optimal. Dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional. Apabila tingkat pengangguran tinggi, maka nilai komponen upah yang akan semakin kecil. Dengan demikian, nilai pendapatan nasional dan pendapatan per kapita akan semakin kecil. Apabila tingkat pengangguran tinggi, jumlah orang yang membayar pajak penghasilan berkurang. Akibatnya penerimaan negara berkurang. Demikian penyampaian tentang ketenagakerjaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.